Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy Febina Hutabalian dengan NIM 2201010048. Saya dari Prodi Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Pada hari ini, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Mandiri 2, yaitu implementasi desain IoT dengan tema Smart Transportation, dan di sini saya mengambil judul Smart Parking. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah dari Sistem Tertanam dan IoT dari Bapak Dosen Pengampu Insinyur Sabta Nugraha, STM Engineering. Baik, kita kembali mengulas sedikit mengenai Internet of Things atau IoT. IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep yang memungkinkan perangkat fisik untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, di dalam sistem IoT ini, setiap perangkat itu dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lunak yang dapat mengumpulkan, mengirim, dan menerima data dari lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan teknologi ini maka memungkinkan bagi pengguna atau user untuk memantau dan juga mengendalikan perangkat dari jarak jauh, menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dan responsif. Nah, contohnya itu di lingkungan perkotaan, IoT itu kita dapat gunakan dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, di sini tema saya itu di kelompok saya adalah Smart Transportation, yang mana merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan teknologi modern ke dalam sistem transportasi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam mobilitas manusia ataupun barang. Nah, tujuan utamanya itu adalah menciptakan solusi transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Nah, dengan adanya teknologi seperti IoT, contohnya itu adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sistem informasi geografis, yang mana berperan penting dalam mengoptimalkan sistem transportasi agar memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, sensor dan perangkat cerdas memantau lalu lintas secara real time, sehingga membantu pengendara memilih rute yang tepat, dan data analitik tadi akan dapat diolah agar menjadi lebih efektif di kedepannya. Dan teknologi ini tuh tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga pada keseluruhan sistem transportasi yang akan menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan responsif sehingga mendukung visi kota pintar di masa depan atau Smart City. Nah, di sini saya mengambil judul Smart Parking, di mana yang kita ketahui dari judulnya adalah Smart Parking atau parkir pintar, yang merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi seperti IoT tadi agar kita dapat memantau dan mengelola ketersediaan lahan parkir dengan efisien, sehingga dapat kita deteksi dengan sensor apakah tempat itu parkirnya terkosong atau terisi. Nah, sensor-sensor tadi itu dapat mengumpulkan data secara real time dan mengirimkan ke platform pusat, yang mana dapat diakses oleh pengguna atau user melalui aplikasi mobile ataupun website, sehingga memudahkan para user atau para pengguna itu menemukan tempat parkir yang tersedia tanpa harus berkeliling lagi. Nah, dengan adanya informasi yang lebih akurat dan terkini, maka pengguna itu dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sehingga mengurangi waktu pencarian dan meminimalkan kemacetan di area parkir, terutama di tempat-tempat atau gedung-gedung yang memang biasanya ramai di hari-hari weekend ataupun sekalipun itu weekday. Contohnya adalah mall-mall atau lahan parkir di sekolah atau di suatu instansi seperti itu. Dengan begitu, sistem ini dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi gas buang kendaraan, sehingga kendaraan itu tidak perlu berputar-putar dalam mencari tempat parkir. Nah, pada project mini ini saya menggunakan ThinkSpot Cloud, yang mana dia menyediakan rule engine yang memungkinkan pengguna untuk membuat aturan otomatis untuk mengelola data serta mengirim data atau peringatan seperti suhu contohnya, atau dia mendeteksi getaran. Nah, keamanan yang diutamakan melalui autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data untuk melindungi informasi.
Dengan adanya fitur-fitur ini, ThinkSmart Cloud itu menawarkan solusi yang efektif untuk pengelolaan perangkat IoT, sehingga memaksimalkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time. Serta dia dapat menyediakan skalabilitas tinggi tanpa investasi yang besar dalam infrastruktur. Nah, di sini pada protokol komunikasinya, saya menggunakan MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, di mana protokol komunikasi ini ringan, yang efisien untuk menghubungkan perangkat IoT, terutama dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Di dalam smart parking, MQTT digunakan untuk mentransfer data secara real-time antara perangkat dan menawarkan latensi rendah dan konsumsi bandwidth minimal. Dengan protokol ini memungkinkan data dari sensor parkir segera dikirim ke platform pusat dan akan memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan parkir tanpa penundaan lagi. Nah, dengan model publish atau subscribe, komunikasi antara sensor, LED, indikator, dan aplikasi mobile dapat dikelola dengan mudah sehingga meningkatkan responsivitas dan efisiensi sistem terhadap perubahan kondisi parkir. Nah, di sini saya menggunakan beberapa sensor, di mana yang pertama adalah sensor ultrasonic dan sensor PIR. Nah, untuk aktuatornya saya menggunakan servo 90 derajat. Nah, sensor dan aktuator itu merupakan komponen yang penting dalam Internet of Things. Sensor dapat mengumpulkan data, seperti yang saya sudah katakan, dia dapat mengumpulkan data seperti suhu, jarak, seperti sensor ultrasonic tadi. Nah, aktuatornya dia adalah servo tadi. Jadi ketika si sensor mendeteksi, maka ada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh sensor, oleh program, sehingga dia memicu si aktuator tadi. Nah, dengan kombinasi keduanya memungkinkan sistem IoT itu dapat mengotomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai aplikasi. Contohnya adalah seperti smart transportation tadi. Nah, di dalam desain ini saya menggunakan sensor ultrasonic, di mana itu ada 3, satu servo, satu sensor PIR, lalu ada LCD 16x2, lalu ada ESP32 sebagai microcontrollernya, lalu ada LED sebagai indikator, ada resistor juga, dan di sini ada potentiometer, jumper, dan breadboard. Nah, untuk desainnya di Walkwiz seperti ini dapat dilihat, ada 3 sensor ultrasonic, lalu ini 1 sensor PIR, ada potentiometer untuk si LCD tadi. Nah, ini gambarannya. Nah, ini bentukan programnya. Oke, kita langsung aja ke program. Baik, kita udah di programnya. Di sini dapat dilihat kode program yang saya gunakan. Ada beberapa library yang saya gunakan seperti wifi.h, ada PubSub client karena di sini saya menggunakan ThinkSmart Cloud. Lalu ini untuk LCD Liquid Crystal.h, lalu ada ESP32 servo untuk library di Walkwiz-nya. Di sini ada inisialisasi untuk LCD tadi, ada menggunakan pin 23, 22, 21, 19, 18, dan 5. Lalu juga ada pin untuk ultrasonic, di mana dapat dilihat di sini ada 3, jadi 3 trigger dan 3 echo. Untuk sensor PIR-nya saya pakai di pin 34 dan untuk servonya ada di pin 17. Di sini juga masih pendefinisian LED, di mana ada LED 1, LED 2, LED 3 yang hijau, lalu ada yang merah. Dapat lihat di sini 32, 32, lalu LED merah 1 itu 25, LED merah 2 16, LED merah 3 15. Nah, selanjutnya itu ada inisialisasi dari Wi-Fi dan ThinkSmart-nya tadi. Di sini karena kita menggunakan Walkwiz,
Jadi kita memakai SSID-nya dan passwordnya itu Workvigus. Nah, untuk Thingsboard-nya ini MQTT tadi saya gunakan. Lalu ini akses tokennya yang misalnya kalau misalnya udah buat di Thingsboard-nya, dia akan dapat diakses tokennya. Nah, ini masih untuk WiFi, lalu ini untuk di Thingsboard-nya. Nah, ini dia. Di sini saya menggunakan jarak 40 cm untuk mengetahui apakah kondisi parkiran itu dia terisi atau tidak. Yang kurang dari atau sama dengan 40 itu dia terhitungnya sudah ada yang parkir. Kalau misalnya kurang dari 40 atau 40, pokoknya 40 ke atas, itu dia, maksudnya 41 ke atas dia baru terhitung tidak ada yang terparkir di situ atau ada tersedia. Nah, kalau misalnya 41 ke bawah berarti 40 sampai 0 itu dia berarti parkiran itu sudah ada yang isi atau sudah penuh slotnya. Sini juga ada untuk pin map-nya. Untuk setup WiFi agar dianya connect ke si Thingsboard Cloud-nya. Lalu ini juga ada long read distance-nya untuk membaca nilai dari trigger pin. Juga ini untuk membaca nilai inputan dari echo pin-nya. Selanjutnya ini ada untuk LED. Jadi kalau misalnya dia tersedia, maka LED hijau menyala, sedangkan LED merah mati atau 0. Nah, begitu sebaliknya, jika ada yang terparkir, mobil yang terparkir atau slotnya terisi, maka LED merah menyala, LED hijau akan mati. Nah, di sini untuk keluaran di Thingsboard-nya untuk membaca apakah berapa slot yang tersedia. Seperti itu. Di sini juga ini untuk membaca nilai-nilai dari si sensor-sensor tadi. Nah, ini dia pada codingan yang ini untuk membaca nilai dari si peer. Kalau misalnya dia ada yang terdeteksi, maka si servo tadi dia akan terbuka, lalu langsung tertutup. Nah, kalau misalnya nggak ada, dia juga langsung tertutup. Jadi setelah beberapa detik dia akan tutup. Nah, ini untuk menampilkan data di LCD-nya. Di sini dapat dilihat ada sisa slot, jarak untuk D1 berapa, D2 berapa, dan D3 berapa. Nah, D3 itu maksudnya adalah lahan 1, lahan 2, lahan 3. Maksudnya seperti itu. Nah, ini juga payload-nya untuk mengirimkan data ke Thingsboard-nya tadi. Kalau di awal kan dia hanya mengirimkan data berapa slot yang tersedia. Nah, ini dia mengirimkan data jarak ke Thingsboard-nya. Lalu seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kode program ketika misalnya tidak terkoneksi, dia akan mencoba mengkonekkan kembali sampai bisa terkoneksi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kita runkan, maka tampilannya seperti ini. Jadi untuk menghemat waktu, jadi saya sudah runkan. Sini dapat dilihat kalau misalnya itu kan D1 nih. Ini D1. Dia tuh ya, mungkin kita coba run ulang. Nah, di sini karena kita tadi sudah atur, maka di
Di sini dia 183, nilainya nggak terlalu akurat tapi kadang-kadang akurat. Ini 56, seperti tadi ada koma-komanya di belakang. Seperti itu. Dan misalnya tadi 88, ya kan ini 88 berarti masih lebih besar dari 40. Jadi dia terhitungnya masih ada slot. Nah, sedangkan di sini kita taruh tadi di sini itu 2 cm, berarti slotnya terisi. Coba kita taruh di angka 46, gitu kan. Nah, dia akan di angka 46 itu juga terbaca di sini bahwa semuanya tuh kosong jadinya, alias tersedia ada 3 slot. Misalkan ada sisa slot itu adalah 3, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Thingsboard-nya. Nah, kita keluar dulu ke Thingsboard-nya. Nah, tadi kita dapat lihat ya, jarak tahan 3 tadi kita setting jadi 46. Nah, di sini juga jaraknya itu 46. Nah, karena dia angka-angka demikian ini, ketiga lahan ini itu lebih besar dari 40, maka dia akan membaca bahwa 3 slot tadi tersedia atau atau kosong bahasanya. Jadi dia masih ada lahan parkir. Nah, kita cobakan sini di lahan 1. Kita buat kecilan. (39) contohnya. Nah, sini maka dia akan membaca bahwa lahan 1 itu dia tersedia, sudah ada yang terisi gitu. Jadi yang pada bagian widget yang ini, maka terbacalah bahwa slot parkir yang tersedia hanya 2. Nah, kita coba lagi. Ini juga (28). Tuh isinya, tuh ini 28. Jadi slot parkir yang tersedia itu 1. Nah, kalau kita cobakan dia semuanya 0 ya. Nah, sini dapat lihat bahwa slot parkir yang tersedia itu adalah 0. Berarti dari program ini yang saya buat ini berarti program yang sudah saya buat ini berarti dia real time antara data di sensor dengan di Thingsboard-nya. Jadi tadi tampilan Thingsboard-nya seperti ini untuk di websitenya. Nah, untuk di aplikasinya dia tampilannya seperti ini. Tadi yang terakhir kita cobakan adalah slot parkir yang tersedia itu adalah 0 atau tidak ada, alias slot parkir penuh. Dimana di sini jaraknya itu semuanya kurang dari 40. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dan desain sistem parkir atau smart parking ini yang berbasis IoT dapat menunjukkan bahwa integrasi sensor ultrasonik ESP32 dan platform Thingsboard dengan protokol MQTT tadi dapat menciptakan solusi manajemen parkir yang lebih efisien, sehingga sistem ini dia mampu mendeteksi status slot parkir yang secara akurat dan mengirimkan data real-time ke dashboard di Thingsboard. Dan memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi parkir dari jarak jauh dengan visualisasi interaktif. Fitur notifikasi dapat kita tambahkan seperti email tadi saat parkir penuh agar meningkatkan efisiensi ruang dan pengalaman dari user. Proyek ini menunjukkan bahwa potensi IoT tadi dalam mengatasi tantangan manajemen parkir dan membuka peluang pengembangan solusi cerdas di bidang transportasi dan infrastruktur.
Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan presentasi saya sampai di sini saja. Saya akhiri dengan kalimat selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.